Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita dapat menjadikan sebuah presentasi video Hikmat Syaf NSI dan Sugilar Internet. Akan kami dari kelompok 9 dengan anggota nama saya sendiri Abdullah Azam Alwan dengan NIM 12020500001 dan rekan saya Anatri Agusti 0012 dan Asma Sofa Nadia dengan NIM 12020500020. Di sini kami akan membahas tentang multimedia aplikasi berbasis Android. Next. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Multimedia. Next. Apa itu multimedia? Multimedia merupakan penggabungan dua kata multi dan media. Multi berarti banyak, sedangkan media atau bentuk jamaknya medium berasal dari bahasa Latin yang berarti tengah, perangkat, atau pengantar. Multimedia menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut GSKDN, multimedia ialah satu sistem hubungan komunikasi interaktif melalui komputer yang mampu mencipta, menyimpan, memindahkan, dan mencapai kembali data dan maklumat dalam bentuk teks, grafik, animasi, dan sistem audio. Lalu, menurut Phelps, multimedia adalah kombinasi teks, video, suara, dan animasi dalam sebuah perisian komputer yang interaktif. Lalu, menurut Colin Simon, multimedia merupakan sebuah persembahan, permainan, atau aplikasi yang menggabungkan beberapa media yang berlainan. Lalu, menurut Hafoz, multimedia adalah sebagai suatu sistem komputer yang terdiri dari perkakasan dan perisian yang memberikan kemudahan untuk membolehkan gambar, video, fotografi, grafik, dan animasi dipadukan dengan suara, teks, data yang dikendalikan dengan program komputer. Lalu yang terakhir menurut Jayan, Aklan, Lawrence, dan Rabiner, multimedia adalah asas teknologi komunikasi modern yang meliputi suara, teks, image, video, dan data. Dapat disimpulkan bahwa multimedia merupakan teknik baru dalam bidang komputer yang menggabungkan lebih dari satu media dalam suatu bentuk komunikasi yang meliputi teks, suara, grafik, animasi, dan video ke dalam sistem komputer. Next. Adapun manfaat multimedia. Ariosto Hadisutopo menyatakan bahwa sistem multimedia mempunyai beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas dengan menghindari hilangnya file. Yang kedua, memberi akses dokumen dalam waktu bersamaan dan ditampilkan dalam layar. Yang ketiga, memberi informasi multidimensi dalam organisasi. Yang keempat, mengurangi waktu dan biaya dalam pembuatan foto. Dan yang kelima, memberikan fasilitas kecepatan informasi yang diperlukan dengan interaksi visual. Mungkin materi yang dapat saya sampaikan sekian. Selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri kedua, kepada
Saudari Ani Tri Agustian. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai aplikasi. Next. Definisi aplikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aplikasi adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Di sini terdapat juga definisi menurut Supriyatno, yaitu aplikasi adalah program yang memiliki aktivitas pemrosesan perintah yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan pengguna dengan tujuan tertentu. Next. Selanjutnya ada komponen aplikasi berbasis Android. Menurut Arif Akbarul Huda, komponen aplikasi merupakan bagian penting dari sebuah Android. Setiap komponen mempunyai fungsi yang berbeda, dan antara komponen satu dengan yang lainnya bersifat saling berhubungan. Di sini terdapat 4 komponen aplikasi yang berbasis Android. Yang pertama ada Activities, atau Activity merupakan satu halaman antarmuka yang bisa digunakan oleh user untuk berinteraksi dengan aplikasi. Biasanya dalam satu activity terdapat button, spinner, list view, edit text, dan sebagainya. Satu aplikasi dalam Android dapat terdiri atas lebih dari satu activity. Selanjutnya, yang kedua ada service. Service merupakan komponen aplikasi yang dapat berjalan secara background. Misalnya, digunakan untuk memuat data dari server database. Selain itu, aplikasi pemutar musik atau radio juga memanfaatkan service supaya aplikasinya bisa tetap berjalan meskipun pengguna melakukan aktivitas dengan aplikasi lain. Yang ketiga ada kontak provider. Komponen ini digunakan untuk mengolah data sebuah aplikasi, misalnya kontak telepon. Siapapun bisa membuat aplikasi Android dan dapat mengakses kontak yang tersimpan pada sistem Android. Oleh karena itu, agar dapat mengakses kontak, user memerlukan komponen kontak provider. Dan yang terakhir ada broadcast receiver. Fungsi komponen ini sama seperti bahasa terjemahannya, yaitu penerima pesan. Kasus baterai lemah merupakan kasus yang sering dialami handphone Android. Sistem Android dirancang untuk menyampaikan atau pengumuman secara otomatis jika baterai habis. Apabila aplikasi yang dibuat dilengkapi dengan komponen broadcast receiver, maka user dapat mengambil tindakan menyimpan, kemudian menutup aplikasi atau tindakan yang lain. Next. Selanjutnya yang ketiga ada Android. Next. Di sini terdapat 3 definisi Android menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama ada Sugeng Purwantoro, Heni Rahmawati, dan Ahmad Tarmizi, yang mengatakan bahwa Android itu merupakan suatu software atau perangkat lunak yang digunakan pada mobile device atau perangkat berjalan yang meliputi sistem operasi, middleware, dan aplikasi inti. Yang kedua, menurut Satya Putra dan Arit Tonang, yang mengatakan bahwa Android adalah sebuah sistem operasi untuk smartphone dan tablet. Sistem operasi dapat diilustrasikan sebagai jembatan antara piranti atau device dengan penggunanya, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan device-nya dan menjalankan aplikasi-aplikasi yang tersedia pada device. Dan yang terakhir, menurut Nazaruddin Safaat yang mengatakan bahwa Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Next. Di sini terdapat 10 fitur-fitur Android. Android adalah sistem operasi gratis dan bersifat diskotomize dengan mengkonfigurasikan hardware dan software. Menurut Lee, Android memiliki beberapa fitur, yaitu yang pertama ada storage, menggunakan SQLite Relational Database. Yang kedua ada connectivity, yang terdiri dari GSM, CDMA, Bluetooth, Wi-Fi, dan WiMAX. Yang ketiga ada messaging, yang terdiri dari SMS dan MMS. Yang keempat ada web browser, yang didasarkan pada open source WebKit bersama dengan Chrome. Yang kelima ada media support, yang terdiri dari JPEG, PNG, GIF, dan BMP. Yang keenam ada hardware support, yang terdiri dari akselerasi sensor, kamera, digital kompas,
proximity, sensor, dan GPS. Yang ke-7 ada multitouch, yang ke-8 ada multitasking, yang ke-9 ada flash support, dan yang terakhir ada tethering. Supportnya yaitu sharing koneksi internet. Next. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Asma. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih pada materi kedua yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya ini ada kelebihan dan kekurangan aplikasi berbasis Android. Nah, kelebihan aplikasi berbasis Android yang pertama itu multitasking. Pengembangan aplikasi berbasis Android adalah multitasking. Jadi, seorang pengguna Android dapat menggunakan 2 atau lebih dari 2 aplikasi pada saat yang bersamaan. Jadi, kita bisa menggunakan akun sosial media sambil mendengarkan lagu. Kemudian yang kedua itu ada peringatan dan pemberitahuan. Tidak ada cara aplikasi Android akan melewatkan pembaruan berita apapun. Alasannya adalah pemberitahuan jatuh langsung di layar awal. Panggilan yang tidak terjawab diberitahukan oleh lampu kilat LED. Yang ketiga adalah aplikasi open source. Dunia Android penuh dengan aplikasi dan mereka benar-benar gratis. Ribuan aplikasi hiburan game hadir secara gratis di dunia Android. Yang keempat, lebih banyak ponsel cerdas berfungsi di Android. Raksasa ponsel pintar besar yaitu HTC, Motorola, Sony Ericsson menggunakan aplikasi Android. Pengguna dapat dengan bebas menggunakan smartphone Android sesuai pilihannya, padahal iOS terbatas hanya untuk Apple. Kemudian yang kelima, lebih banyak ponsel cerdas berfungsi di Android. ROM dapat dengan mudah dipasang dan dimodifikasi dari smartphone berbasis Android. Selain ketersediaan ROM khusus, ada banyak fungsionalitas yang mudah digunakan di Android. Selain itu, antarmuka sistem operasi Android sudah cukup sederhana dibandingkan dengan sistem operasi lain. Yang keenam, ada widget. Widget membantu dalam mengakses berbagai pengaturan dari layar awal. Ini membuat ergonomi untuk manuver smartphone sangat kuat. Dan yang terakhir ada ketersediaan layanan Google. Google menyediakan berbagai layanan seperti pustaka Google, Google Drive, Gmail, dokumen yang datang sebagai bagian dari sistem operasi Android. Jadi membaca email dan memeriksa dokumen menjadi sangat mudah. Nah, di balik kelebihannya terdapat kekurangan aplikasi berbasis Android. Yang pertama itu, koneksi internet tidak terinterupsi diperlukan. Aplikasi Android mungkin efektif biaya, tetapi mereka membutuhkan koneksi internet yang berkesinambungan dan tidak terganggu. Banyak uang yang harus dikeluarkan, paket GPRS mahal. Kemudian yang kedua adanya iklan, berada di platform open source yang juga memiliki beberapa kelemahan. Terlalu banyak iklan yang diposting di Play Store yang semakin memperlambat laju sistem operasi ini. Yang ketiga, baterai Zeker. Itu selalu merupakan tumit checklist untuk Android. Banyak proses yang berjalan di latar belakang mengkonsumsi banyak energi. Smartphone berbasis Android menghadapi banyak kritik karena kelemahan kekuatan listrik ini. Dan yang terakhir, aplikasi infectious. Sistem operasi open source mengundang banyak serangan. Aplikasi berbasis Android terkenal karena mengandung virus jahat. Beberapa dari mereka menyebutkan adalah Groundforce, Counter-Strike, dan lain-lain. Apple iOS bangga bahwa dia benar-benar memeriksa integritas aplikasi sebelum membuatnya tersedia. Selanjutnya, untuk materi kelima itu adalah software yang termasuk berbasis Android. Jadi Android adalah software untuk perangkat mobil yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi kunci. Pengembangan aplikasi pada platform Android menggunakan bahasa pemrograman Java, serangkaian aplikasi inti Android antara lain klien email, program SMS, kalender, peta browser, kontak, dan lain-lain. Android memiliki berbagai keunggulan sebagai software yang memakai basis kode komputer yang bisa didistribusikan secara terbuka atau open source.
sehingga pengguna bisa membuat aplikasi baru di dalamnya. Android memiliki aplikasi natif Google yang terintegrasi seperti Pushmail, Gmail, Google Maps, dan Google Calendar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Mungkin cukup sekian dari sesi pemaparan materi. Selanjutnya akan lanjut kepada sesi kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi di atas adalah multimedia diartikan sebagai kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk presentasi. Multimedia didefinisikan sebagai penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Konsep penggabungan ini dengan sendirinya memerlukan beberapa jenis peralatan perangkat keras yang masing-masing tetap menjalankan fungsi utamanya, sebagaimana biasanya. Dan komputer merupakan pengendali sebuah peralatan tersebut. Dan multimedia ini ada yang berbasis Android, jadi bisa digunakan di mobile. Mungkin cukup sekian dari kami. Untuk sesi diskusi dilanjutkan di LMS. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.